Ini yang umum di negara kita ini karena kaum akademisi gagal membaca politisi, dan kita juga kadang-kadang politisi gagal membaca akademisi. Hidup ini kan selalu ada dua sisinya kan, atau politik juga ada dua sisinya. Sisi pertama itu sisi ideal, nilai-nilai, ya, konsep, ya. Dan kita tahu bahwa ajaran-ajaran mulia itu datang juga dari politisi. Bahkan dalam hal ini Nabi Muhammad juga adalah seorang politisi, karena dia mengajarkan kebaikan di satu sisi, tapi dia mengorganisir kekuatan di sisi lain. Ketika menjadi politisi atau ketika menjadi guru, ketika menjadi akademisi, beliau mengajarkan hal-hal yang seolah-olah terlepas dari darah, pembunuhan, ya, dan sebagainya itu. Di sisi lain ternyata beliau berperang, beliau juga membunuh, gitu. Ya, itu yang kadang-kadang orang nggak bisa campur. Sama dengan orang politik sekarang. Saya itu suka baca buku, saya ngerti konsep. Jadi kalau saya berdialektika tentang konsepsi, itu saya bisa berdebat, termasuk dengan akademisi. Tapi jangan larang saya memilih ketika saya jadi politisi. Misalnya dalam konsep sebagai politisi, kalau saya memilih Anda sebagai koalisi saya, dalam perang saya nggak boleh menyerang Anda. Saya harus serang lawan dan saya harus berteman dengan Anda, karena ini perang. Nah, itu yang orang nggak pahami. Ketika saya sudah tidak menjadi pejabat, saya pakai argumen. Pertama, saya sudah tidak dibiayai oleh negara untuk mengkritik pemerintah. So, ketika orang menjadi anggota DPR itu dibiayai oleh negara untuk mengkritik pemerintah. Ya kan, itu konsepnya begitu kan. Nah, yang kedua, ada orang yang ditugaskan untuk mengkritik pemerintah, yaitu anggota DPR. Mereka yang harus dituntut. Nah, saya sudah keluar dari pemerintahan, lalu berkoalisi dengan pemerintahan yang ada. Saya tentu nggak boleh menyerang pemerintahan yang ada. Saya menyerang lawan karena saya sedang membangun koalisi. Kritik itu kan bukan serangan sebenarnya, Pak. Oh iya kan, tapi kan kritik itu mengandung unsur serangan dalam negara modern. Itu sama dengan syariah dalam perang-perang kecil yang ada dalam tradisi zaman dahulu kan. Coba gini Pak, kurang lebihnya. Ya. Ini perspektif saya. Ya. Saya berpikir bahwa untuk bisa memajukan sebuah bangsa, maka kita harus tahu masalah-masalah dari bangsa itu, sehingga kita bisa mulai menemukan solusinya. Dan untuk bisa menemukan masalahnya, maka kita membutuhkan kritik, karena kritik itu artinya kita menemukan masalah-masalah yang kadangkala berasal dari perspektif orang lain. Nah, artinya dalam hal ini berarti kritik itu adalah membangun. Nah, ketika Bapak misalkan tadi mengatakan bahwa jika saya ada dalam sebuah pemerintahan atau koalisi pemerintahan, maka saya tidak boleh mengkritiknya. Bukan tidak boleh mengkritiknya. Orang harus melihat bahwa saya tidak sedang menyerang pemerintahan yang ada, karena saya sedang bersama membangun kekuatan masa depan. Kan begitu cara berpikirnya kan. Jadi saya tentu, apalagi karena tidak bertugas, yang bertugas itu ada. Ada orang yang dipilih oleh rakyat dan digaji oleh rakyat untuk melakukan kritik, namanya anggota DPR. Itu yang harus kita suruh dalam sistem, kamu dibayar oleh pemerintah, dibayar oleh rakyat, serang ini pemerintah, kritik ini pemerintah. Kenapa pula kita ini yang berada di luar tiba-tiba menjadi sasaran karena kita tidak melakukan tugas yang memang seharusnya bukan tugas kita. Itu termasuk kalau misalkan anggota DPR itu ternyata berasal dari partai yang sama seperti yang menjadi koalisi pemerintah. Apakah itu juga? Iya. Dibayar untuk melakukan kritik? Iya, dalam sistem begini. Ini juga konsep lagi ya. Dalam sistem parlementer, rakyat tidak memilih eksekutif. Dia hanya memilih anggota parlemen. Rakyat menyuruh anggota parlemen untuk membentuk eksekutif atau kritikusnya, oposisinya. Tapi dalam sistem parlementer tidak, rakyat membentuk dua kekuasaan. Kekuasaan eksekutif dibentuk langsung oleh rakyat dengan pemilihan umum, sehingga nggak perlu ada koalisi, karena dia udah terbentuk. Kalau dalam sistem parlementer perlu koalisi, karena dia tidak koalisi, kekuasaan bisa terbentuk, kekuasaan bisa jatuh. Makanya ada koalisi dalam parlementer, tapi dalam sistem presidensial tidak ada koalisi sebenarnya. Nah, rakyat juga membentuk anggota kongres. Makanya sistem kita itu selain disebut presidensialisme juga disebut kongresionalisme, karena kongresnya dibentuk oleh rakyat, presidennya dibentuk oleh rakyat. Kongres untuk apa? Untuk kritik. Nah, satu. Yang kedua,
Karena kekuasaan eksekutif dibentuk oleh rakyat dalam sistem presidensialisme, presiden nggak bisa dijatuhkan. Nyaris tidak bisa dijatuhkan. Di dalam Amerika Serikat ya, Kongresnya begitu kuat, Donald Trump pelanggarannya begitu dahsyat, kata-katanya begitu melanggar konstitusi, tidak bisa di-impeach. Sampai detik terakhir dia berhenti, baru Kongres bikin lembaga impeachment, itu pun tidak bisa gitu. Jadi presiden dalam sistem Kongres, presidensialisme tidak bisa diganggu. Nah, misalnya partai-partai dia masuk ke dalam kabinet, katakanlah, baik karena dia dukung pemerintah atau tidak mampu anggota Kongresnya itu menyerang presiden, yang diserang paling menteri. Karena dalam sistem parlementer, Perdana Menteri rapat dengan parlemen. Dalam sistem presidensial, presiden tidak rapat dengan parlemen. Ini cuma rapat dengan menteri. Maka menteri yang bisa diserang oleh dia, yang termasuk menteri dari partai-partai itu sendiri. Jadi sebenarnya itu masalahnya di kita ini gitu. Kita kadang-kadang tidak bisa membedakan mana parlementer dan mana presidensial gitu. Ya, mari kita bikin sesuatu yang lebih tajam. Bukan, tidak terlalu normatif. Oke. Misalkan begini, Bapak kan tadi mengatakan bahwa karena Indonesia menganut presidensial, maka presiden memiliki kekuatan yang besar dan dia hanya bisa dijatuhkan oleh rakyat. Dia tidak bisa dijatuhkan oleh DPR karena yang memilihnya adalah langsung rakyat. Tapi bagaimana kalau misalkan skema berpikirnya adalah sebagai berikut. Rakyat itu tidak pernah memilih presiden di Indonesia. Yang terjadi itu adalah kalangan elit-elit partai politik merekayasa publik untuk memilih calon yang dia inginkan. Maka dari itu, maka partai-partai politik itu selalu mencanangkan bahwa untuk Padang target perolehan suara kita adalah sekian. Untuk Sulawesi targetnya adalah sekian. Yang artinya sebenarnya bukan rakyat yang memilih, tapi rakyat direkayasa, rakyat menjadi objek untuk alat legitimasi kekuasaan atau orang yang ingin berkuasa. Nah, jadi dalam konteks ini, mungkinkah presiden juga sebenarnya dijatuhkan ketika partai politik justru merekayasa publik? Apakah misalkan kasus Pak Harto itu sebenarnya bukan keinginan rakyat, tapi rakyat direkayasa oleh elit-elit tertentu untuk menjatuhkan Pak Harto? Mungkin nggak seperti itu. Makanya kan salah satu critical point dari demokrasi itu diantaranya adalah kecenderungan elit menghilangkan hak-hak rakyat. Makanya ada hukum oligarki namanya kan, yang mengatakan bahwa saya tidak peduli siapa yang terpilih, tapi saya peduli siapa yang dicalonkan. Sebenarnya di konstitusi kita itu ada kalau di dalam sistem negara-negara barat itu lahirlah konsep primary, bahwa dalam pencalonan pun yang mencalonkan harus rakyat. Dalam konstitusi saya pelajari itu bahwa ternyata konstitusi itu mengatur pemilu itu harus 2 putaran. Karena putaran pertama, karena kalau kita mau menang dalam sekali putaran, pemilu Undang-Undang Dasar mengatakan harus menang mayoritas popular vote, harus menang electoral vote 50% plus 1 juga, dengan pada daerah kemenangannya itu minimal 20%. Jadi nyaris sulit sebenarnya orang itu memenangkan putaran pertama. Karena konsepnya di dalam konstitusi kita, putaran pertama dihadiri oleh semua calon partai politik. Jadi rakyat sebenarnya melalui partai politik itu yang banyak itu ya, dan itu yang kita syukuri di Indonesia karena banyak partainya gitu, harusnya banyak juga calonnya. Calon itu harus ada orang Papua, harus ada orang Aceh, harus ada orang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, semua dapat. Dalam putaran pertama terjadi kontestasi masif berbasis elektoral, kalau interpretasi saya, kalau bisa berbasis kabupaten. Siapa memperoleh kursi di paling banyak kabupaten, dia masuk ke putaran kedua. 2 besar masuk ke putaran kedua, sehingga pada putaran kedua tidak ada lagi basis elektoral, popular vote yang yang menang, sehingga kita tahu langsung siapa yang menang pada hari itu, nggak seperti sekarang gitu. Nah, kita mesti melawan tendensi bahwa elit partai politik menginginkan threshold presidensial. Sebenarnya itu masalahnya. Makanya Pak Prabowo dulu juga menentang itu, presidensial threshold 20% itu. Beliau malah menginginkan thresholdnya itu 0%. Biarkan semua orang maju dulu pada putaran pertama. Karena kita ingin mendengar seorang orang Aceh, seorang orang Papua, seorang orang Sulawesi pada putaran pertama.
Jangan-jangan ada seorang anak bangsa dari Papua, dari Sulawesi, lebih relevan pikirannya untuk zaman itu daripada orang yang muter di Pulau Jawa ini. Ya, iya. Nah, itu yang sebenarnya PR kita ke depan gitu loh. Karena oligarki, hukum oligarki adalah saya tidak peduli siapa yang terpilih, saya peduli dengan siapa yang dicalonkan. Ya. Jadi Bapak juga threshold 20% itu nolak ya? Oh iya. Nah, tapi oke. Balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Bapak bilang tadi bahwa Pak Prabowo begini, dan tadi ada pertanyaan yang sebenarnya belum dijawab. Maaf ya, dalam bahasa yang saya sesuaikan dengan apa dari pertanyaan itu. Kenapa Bapak milih si anak haram konstitusi itu? Gitu? Apa alasannya? Bapak tadi bilang ada alasan sebagai politisi. Apa itu alasannya? Begini, apa namanya? Kita tidak boleh memakai perasaan dalam melihat sesuatu itu bisa dan tidak bisa, atau boleh dan tidak boleh. Kita harus melihat aturan gitu. Yang ditempuh kemarin itu adalah satu proses yang formal, satu judicial review yang formal, yang merupakan hak setiap warga negara untuk melakukan judicial review. Dan judicial review seperti ini sudah sering terjadi. Ada seorang buruh migran mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi menghadapi DPR dan Presiden dalam debat di Mahkamah Konstitusi. Seorang buruh migran ini menang, mengalahkan negara, mengalahkan pemimpin negara. Jadi itu biasa. Karena itulah kemudian kita jangan juga mereduksi hilangnya hak warga negara untuk melakukan judicial review. Tapi kalau kemudian judicial review itu dianggap menguntungkan seseorang, itu debatable, panjang ceritanya. Yang penting konsepnya adalah dia berlaku umum. Pasal yang digugat kemarin itu berlaku umum, tidak berlaku bagi orang. Karena itulah saya berteori tidak ada di Mahkamah Konstitusi itu konsep konflik of interest. Karena yang diadili itu bukan orang, bukan kepentingan orang, tapi adalah kepentingan umum, karena pasal yang diuji adalah norma. Hilanglah konsep konflik of interest, karena pasal itu berlaku bagi semua orang. Nah, di kita ini, ya mohon maaf aja, saya melihat kebenciannya kepada keluarga Pak Jokowi berlebihan. Mungkin saja ada alasannya, tapi saya menganggap itu berlebihan, tidak melihat persoalannya akhirnya secara normal, secara wajar. Untung saya bisa lebih kenal dekat dengan pemain-pemain, sehingga saya bisa melihat bahwa ini benar, ini tidak benar, ini berlebihan, ini tidak berlebihan. Itu yang saya lihat. Ya, jadi saya kira itu keterjebakan dari banyak kritikus Pak Jokowi, akhirnya menjadi personalisasi. Itu menurut saya keterjebakan kaum intelektual ketika dia mulai terpukau dengan orang daripada gagasan. Gitu loh. Saya setuju kalau memang ada banyak orang yang sangat berlebihan untuk menganggap keluarga Pak Jokowi sebagai begini dan begitu, menciptakan dinasti dan sebagainya. Ini kaos saya pemberian Pak Rocky Gerung itu juga ada tulisan seperti itu di balik baju ini. Tapi gak akan saya tampilkan juga. Cuman maksud saya begini Pak. Bahwa MK tidak ada konspirasi yang bagaimana di sana. Bahwa keluarga Pak Jokowi sebenarnya baik-baik saja seperti sedia kala dan seperti sebelumnya. Dan bahwa Pak Jokowi tidak menciptakan dinasti yang bagaimana dan beliau tetap orang sederhana seperti biasanya. Anggaplah kita buat yang seperti itu. Tetapi maksud pertanyaan saya yang tadi itu adalah bahwa Pak Gibran tidak melanggar apapun. Cuman pertanyaannya adalah kenapa Bapak memilih dia? Maksud pertanyaan ini juga sebenarnya bukan personal. Ini sebenarnya lebih pada pertanyaan-pertanyaan yang idealitas gitu. Jadi maksudnya dalam negara demokrasi cara mengambil keputusan itu ada dengan aklamasi, ada dengan voting, ada dengan musyawarah, dan ada dengan lobbying. Nah, lobbying ini paling tidak diketahui oleh masyarakat. Yang tiga ini semua itu dipublish. Tetapi yang lobbying ini tidak diketahui, sehingga misalkan Bapak milih siapa, itu ada transaksi kebijakan, ada transaksi janji, ada transaksi kepentingan di situ, karena lobbying itu. Dan bahkan dalam lobbying bisa saja wakil-wakil dari partai politik mengkhianati partai politiknya demi lobbying ini, misalkan seperti itu. Ya, kita mengetahui itu. Cuman maksud saya, pertanyaan saya sebenarnya mengarah ke sana. Kenapa memilih Pak Gibran dan Pak Prabowo tentu saja? Dan dalam hal ini juga apa sebenarnya transaksi, kalau boleh dikatakan, apa transaksi di balik itu? Pertama-tama saya nggak pernah berubah memilih Pak Prabowo.
Oh gitu ya? Iya. Oh iya benar ya. Jadi konsistensinya di situ. Oh iya. Saya dari awal melihat Pak Prabowo itu 30 tahun yang lalu, menurut saya ini orang punya kapasitas untuk memimpin negara. Seperempat abad yang lalu dia keluar dari pemerintahan, lalu dengan cara yang kontroversial tentunya, tapi dia menutup mulutnya untuk tidak mau membuka apa yang sebenarnya terjadi. Dia jadi pengusaha, dia kerja, dia bangun bisnisnya. Habis itu dia masuk ke dalam politik perlahan-lahan menuju tangga kekuasaan secara demokratis begitu. Dan seperempat abad kemudian, karena ketika dunia ini tidak baik-baik saja, saya bersyukur alhamdulillah beliau yang terpilih jadi presiden. Coba bayangkan kalau geopolitik kayak begini bukan Prabowo yang mimpin kita, bukan seorang ahli strategi yang ngerti geopolitik, yang senior dalam tataran global, kayak apa Indonesia nggak akan dianggap oleh negara-negara besar. Sekarang orang mulai datang ke kita, semuanya memberikan hormat, semuanya mengundang, negara-negara besar mengundang. Jadi saya nggak pernah berubah milih Pak Prabowo. Tapi bahwa dalam sistem kita itu harus ada wakil dan lain sebagainya, saya bisa memberikan justifikasi. Termasuk ketika memilih Gibran, banyak alasannya. Salah satunya adalah kemenangan. Kan kemenangan itu orang bisa menginterpretasikan, oh itu karena Pak Jokowi. Belum tentu juga. Pak Jokowi juga bisa menciptakan efek negatif. Tapi kan rakyat ternyata membaca Pak Jokowi memberikan efek positif. Satu, yang kedua, ada hampir 60% pemilih muda, kaum milenial, yang dunianya dunia baru, bukan dunianya guru gembul. Karena mereka itu nggak berpikir sedalam kita, begitu ya. Tapi itu real, suara rakyat. Dan suara dari zaman ini. Nah, Gibran menangkap suara zaman itu, dan itu yang menyebabkan dia menang di kalangan milenial. Tidak orang-orang yang dianggap seolah-olah idealistik, dan enggak. Ini adalah generasi baru yang harus ditangkap aspirasinya, dan dalam strategi kami Gibran lah yang bisa menangkap itu, dan memang benar akhirnya ditangkap oleh Gibran dan menang kita hampir 60%. Jadi politik ini rumit. Kalau diberikan judgement secara akademik itu agak susah. Sama dengan perang. Nah, saya bilang kan Nabi itu mengajarkan kebaikan, tapi pada saat yang sama ada darah di situ. Iya, betul. Bagaimana itu menjelaskannya? Nggak bisa disangkal itu. Ada pembunuhan. Nggak bisa, karena itulah realitas dari politik. Sama, saya harus memilih. Tapi kalau orang kemudian bilang dia idealis, tidak idealis, mengorbankan macam-macam, ya itu waktu yang menceritakan. Al-Fatih itu membunuh saudaranya, tapi dia menguasai Konstantinopel, dan sekarang jasanya bagi dunia Islam itu tidak kecil. Betul, betul. Tapi kalau kita baca dia pribadi, dia bunuh saudaranya kok. Dia bantai banyak orang di situ. Nah, yang begini-begini ini akademisi, saya makanya kemarin bilang, akademisi kalau mau masuk ke politik ganti baju dulu supaya clear. Jangan ikut main politik pada saat Anda adalah akademisi. Nah, yang kayak gini saya kira suatu hari kita harus clearkan itu. Tapi mungkin nggak sih pernyataan Bapak itu bisa disimplifikasi, disederhanakan dengan pernyataan umum masyarakat bahwa politik itu kotor? Bisa nggak disimpelkan dengan itu? Politik punya dua sisi. Ya, sisi pertamanya adalah sisi-sisi ideal. Kita berceramah tentang demokrasi, kebebasan, ya kan, menghormati minoritas, berhati-hati dengan tirani mayoritas dan sebagainya. Itu adalah khotbah-khotbah dalam politik gitu. Tapi pada saat yang sama politik adalah perebutan kekuasaan. Yang kotor kadang-kadang gitu. Apa boleh buat? Tapi apa bisa kita hindari? Inilah yang menyebabkan saya kritik orang-orang yang menyebut dirinya baik. Tidak berani berpolitik, tapi pada musim pemilu panggungnya paling lebar. Menurut saya itu pengecut juga itu gitu. Kalau mau terjun dong. Siapa itu? Ayo, siapa ngaku? Itulah kira-kira. Tapi kalau misalkan begitu, maka lanjutan pertanyaannya adalah dalam tanda kutip ya. Apakah itu alasan Pak Fahri berkhianat pada PKS? Menurut saya PKS yang berkhianat pada gagasan pendiriannya. Itu partai didirikan untuk menegakkan egalitarianisme, sehingga di antara mereka saling menyebut dirinya akhi dan ukti. Sekarang hierarki feodalnya dahsyat, mengerikan itu menurut saya hierarki feodalismenya itu. Ya kan, otoritas majelis syuro yang menguasai eksekutif, legislatif dan judikatif secara bersamaan di tangan satu orang. Itu kan mengerikan itu.
Itu kan menganggap dirinya kepemimpinan di zaman kerajaan. Iya. Ya itu pengkhianatan, gitu Kan loh. Ustadz, Pak. Ya, Ustadz juga bisa khianat. Guru juga bisa khianat. Nah, jadi prosesnya juga bukan begitu. Prosesnya juga pengkhianatan kepada saya. Saya dipecat karena apa coba? Nggak ada, karena beda pendapat. Karena beda pendapat dengan Majelis Syuro. Oh iya, gitu. Dan karena ngikutin Pak Anies Mata. Enggak. Oh, enggak. Itu konsepnya itu saya mendiskusikan ruang publik, ruang privat. Ini juga yang sekarang jadi masalah di partai politik. Kenapa ada orang yang tidak dipilih oleh rakyat begitu mengendalikan politik? Oke. Dalam negara demokrasi tidak boleh. Hanya orang yang diberi mandat oleh rakyat itu yang ngelola ruang publik. Di Indonesia ini ada banyak orang yang tidak diberikan mandat oleh rakyat, hanya oleh kongres partainya yang cuma segelintir orang mengendalikan ruang publik secara powerful. Oligarki politik berarti ya? Iya. PKS itu. Iya. Dan gampang sekali ditarik dalam oligarki. Banyak sekali agenda belakang layarnya yang kader-kadernya ini nggak tahu. Nah, jadi nggak bisa berpikir ideal begitu loh. Siapa yang mesti ngelola ruang publik? Ruang publik dikelola oleh orang yang diberi mandat rakyat. Itu yang saya tolak, pengendalian dari belakang layar. Nggak boleh, ini ruang publik. Judgment terhadap sikap saya dalam publik adalah rakyat. Bukan orang yang sembunyi di belakang layar, lalu dari belakang layar mengatakan kamu salah. Lu bagaimana? Orang saya bertanggung jawab kepada publik karena dipilih publik, digaji oleh publik, baju yang saya pakai, saya beli oleh publik, AC yang dibayar oleh publik, listriknya dibayar publik. Loh kok saya mesti tunduk kepada orang yang tidak dipilih rakyat? Nah ini yang menurut saya harus diperbaiki dalam sistem demokrasi ke depan. Makanya saya menganggap ada dua partai yang kira-kira ekstrimnya begitu di Indonesia ini. Di kiri ada PDIP, di kanan ada PKS. Bagusnya berada di luar semua, gitu loh. Ini dikit lagi Pak. Tapi kan itu bukan Syiriah dalam dakwah gitu kan, jadi harus tersembunyi memang. Ya itu yang kita tolak. Nggak ada lagi yang begituan. Tapi kan bukankah PKS generasi awal tuh, Bapak termasuk yang generasi awal kan? Itu yang harus ditransformasi. Ya kan, yang underground ide itu udah nggak boleh ada. Ini negara terbuka. Kita buka semua apa sih yang tersembunyi dari hidup kita ini, ya kan? Dari agenda kita ini apa? Semuanya bisa dikerjakan kok. Berikutnya saya harus cari kader PKS ini untuk klarifikasi. Nggak akan ada yang berani, pasti semua. Coba ya. Ya, cuman maksud saya dalam pikiran, saya kan juga pernah jadi mahasiswa dan saya lihat gerakan. Pernah tarbiyah juga. Iya, yang semacam liko-liko yang semacam itu gitu kan. Ya, dan saya juga sebenarnya pernah bikin sebuah pada zamannya itu luar biasa. Menciptakan satu kultur pendidikan Islam di luar pesantren dan kampus-kampus Islam yang luar biasa gitu. Tapi begitu kita bertransformasi menjadi partai politik, itu jangan main-main. Transformasinya harus sungguh-sungguh, keseluruhan. Jangan terlalu banyak agenda di belakang layar yang tidak diketahui rakyat. Apa agenda di belakang layar yang tidak diketahui? Ya itu tadi, ada orang di ruang publik, ya kan, diatur ngomong apa dan melakukan apa dari belakang layar. Nah, tidak boleh. Ya kan, Anda dipilih rakyat itu telanjang depan rakyat, masuk dalam akuarium. Dilihat oleh rakyat. Karena makanan Anda dari rakyat, ya kan, lampu Anda, baju Anda dari rakyat, ya Anda transparan kepada rakyat. Tapi kayaknya kalau bagian ini memang tidak bisa dibantah sama orang PKS. Memang nggak bisa, saya orang dalam. Iya, tapi berarti kalaupun ini dianggap sebagai Bapak mengkhianati PKS adalah dalam pikiran Bapak karena PKS telah mengkhianati ide-ide awalnya. Ya itu bahasanya kan di sana itu kan memang terminologinya pun agak serem ya, karena itu kan dikaitkan dengan terminologi agama ya. Inilah yang berbahaya. Iya. Partai itu adalah organisasi manusia. Dan kalau kita menuju negara, kita menuju ruang publik yang terbuka. Kita mau masuk ke gelanggang dalam akuarium yang transparan. Pikiran kita ini sejak awal harus dipersembahkan kepada publik. Gagasan kita harus berani kita katakan. A sampai Z-nya kita harus berani. Kita tidak boleh punya agenda terselubung. Kita tidak boleh punya sesuatu yang tidak bisa diperjuangkan melalui mekanisme negara. Nggak bisa itu. Nah itu yang saya tentang, ya kan, dan karena itulah waktu benturan antara debat saya kan adalah, loh ini kan ruang publik. Kan saya bilang, saya pimpinan dewan, saya disuruh mundur.
Saya bilang ini kan ruang publik. Oh iya, saya lihat beritanya itu. Ini ruang publik. Apa penjelasannya? Apa saya mencuri? Apa saya melakukan kejahatan? Umumkan aja, nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian harus taat. Taat apa? Ini ruang publik. Saya dipilih oleh publik, hukumnya hukum publik. Iya. Nggak bisa dong. Kalau saya melakukan satu kejahatan dan Anda mengatakan Anda telah melakukan kejahatan di dalam kemudian dihukum, buktinya jelas, dan saya memang benar-benar jahat, ya saya mesti mundur. Karena saya tidak mau saya menjadi pejabat publik dalam keadaan saya punya beban moral yang tinggi. Bagaimana saya mau memperjuangkan orang sementara saya punya masalah? Jadi Pak Fahri menegaskan bahwa tanggung jawabnya, amanahnya adalah dari dan untuk masyarakat, untuk publik. Jadi jangan sampai di PKS itu ada yang mengintervensi dari atas, di mana orang-orang yang dimaksud itu tidak diketahui publik, dan tidak pernah dipilih publik, tidak dipilih juga oleh publik. Gitu. Ya, yang tadi ulama tadi itu kan. Ya, macam-macam ya, macam-macam lah. Oke. Terus kalau misal ada pertanyaan, kan misalkan banyak di antara kader-kader PKS juga yang akhirnya hengkang kemudian masuk ke Gelora gitu. Ya. Apakah di Gelora juga ada Liko? Kita membuka pendidikan bagi semua orang dan kita punya sistem training kaderisasi online, ya. Online? Ya, secara online. Kita punya namanya Akademi Manusia Indonesia. Siapapun yang mau ikut dalam kegiatan kaderisasi partai kita buka, materinya juga terbuka. Tapi tidak ada struktur di luar struktur. Itu kita buka kepada umum, dan nanti ketika kita mau mencalonkan orang-orang, kita naikkan namanya Akademi Pemimpin Indonesia. Silakan yang mau jadi pejabat publik mendaftar, kita training secara khusus. Kalau tadi di Akademi Manusia adalah ilmu-ilmu dasar, itu ya, tentang perjuangan dan sebagainya. Tapi begitu dia masuk ke dalam rencana ingin menjadi pejabat publik, kita kasih dia ilmu-ilmu tentang negara. Ya, kita punya bukunya, kita punya macam-macam. Gitu. Jadi nggak ada majelis syuronya ya? Nggak ada. Nggak ada? Iya. Ya, orangnya semua bisa dilihat, orangnya semua ada. Gitu. Oke. Tapi ada semacam selentingan, katakanlah teori konspirasi, bahwa Partai Gelora itu sebenarnya kemarin tuh nggak layak, nggak lolos, tapi sengaja oleh pemerintah dibuat lolos untuk memecah suara PKS. Sebenarnya kalau diverifikasi semua partai lama itu nggak lolos. Nah, maksudnya? Ya kan itu kan verifikasi hanya untuk partai baru. Coba kalau diverifikasi juga partai lamanya, nggak lolos juga. Gitu. Semua partai sebenarnya tidak lolos. Kan partai-partai itu sudah memenuhi misalkan kuota. Nggak ada istilah memenuhi. Kalau mau verifikasi semua dong. Emang bisa menjamin bahwa partai yang sudah ada di DPR pusat, ini kan DPR pusat doang kan, DPR daerah kan nggak diakui, betul-betul kadernya akan bertahan di situ. Ada partai-partai yang secara ekstrim loh. Ada partai yang tidak punya suara di basis Islam sama sekali. Ada partai Islam yang tidak punya suara di basis non-Islam sama sekali. Dan itu kalau diverifikasi gagal. Sementara Gelora di semua basis dia ada. Dan itu dibuktikan, terbukti. Ya kan? Karena basis kita tuh alhamdulillah luas. Di seluruh kabupaten. Ada partai yang di kabupaten tertentu dia nggak ada. Gelora lengkap di semua kabupaten. Per setiap kabupaten? Iya. Jadi ini soal-soal yang menurut saya sih itu tadi ya, kita melakukan kritik secara akademik, tapi kadang-kadang kalau datanya nggak lengkap menjadi repot gitu. Apalagi kalau menyerang partai politik dengan konspirasi seperti itu. Kalau kami, Gelora lahir itu adalah persis seperempat abad setelah reformasi, ketika negara ini memerlukan gagasan-gagasan yang penting. Dan gagasan penting itu kami percaya kalau kita bisa damaikan di antara elit, Indonesia akan melompat jauh. Nah, inilah yang kami tawarkan dengan Pak Prabowo. Semua gagasannya alhamdulillah diterima. Rekonsiliasi, penyatuan elit, ya kan? Menegaskan bahwa Indonesia ini pemain global. Pak Prabowo belum dilantik, dia udah nulis di Economist. Gempar itu dunia membaca kritik Pak Prabowo terhadap hilangnya moral Barat untuk menjadi penjuang HAM dan demokrasi. Itu dahsyat itu, dia belum dilantik. Begitu nanti dia dilantik, ini seluruh dunia akan mempertimbangkan kita. Nah, kita mau Indonesia jadi negara superpower, menjadi negara kuat. Kita nggak mau Indonesia jadi embel-embel. Optimis ya? Iya dong, karena Bung Hatta bilang, lebih baik saya tenggelam di dasar lautan daripada melihat
negara ini masih jadi embel-embel negara lain, ikut-ikutan di belakang, nggak ada lagi narasi bahwa kita itu hebat. Itulah yang harus dikembangkan sekarang. Jangan urusannya kemudian urusan remeh-remeh yang nggak bisa membuat kita bangkit dan melaju lebih cepat. Nah, itu idenya Gelora. Tapi bahwa rakyat belum memahami dan belum meneliti, ya banyak faktornya. Yang salah satu saya sebut adalah, ya karena pemilu ini sudah tidak ada lagi pertukaran ide. Yang ada pertukaran ide itu cuma capres. Yang lain nggak ada pertukaran ide. Anda sendiri saya tanya waktu masuk TPS, buka anggota DPR, DPRD, provinsi, kabupaten, ngerti nggak siapa? Nggak ngerti. Nggak pernah ada, nggak kenal kita kan? Karena dia nggak berdebat. Makanya kan saya bilang kan, harusnya ke depan itu satu kabupaten, satu anggota Dewan Pusat, sehingga kita tahu orangnya. Yang dicoblos gambar dia, supaya kita tahu orang ini siapa. Pernah kita dengar dia nggak di podcast, di YouTube atau di mana kita baca pikirannya itu? Nggak ada. Karena nggak ada lagi gagasan, maka rakyat berpikir, ini orang nggak ada gagasannya, apa manfaatnya bagi saya? Akhirnya logistiknya yang diambil. Iya. Dan anggota DPR sadar sekarang perangnya perang logistik. Dan kita nggak punya logistik. Mana? Dibantu pemerintah dari mana? Orang kita gembel kok, ya kan? Masih banyak utang sampai sekarang. Gelora dikatain sama pimpinannya sendiri. Kita masuk segmen 3 yang sebenarnya dari tadi itu kita udah ada 2 segmen. Jadi yang pertama itu adalah kita bahas tentang soal Gibran, dan kemudian ada soal Gelora. Ini pertanyaan ketiga, segmen ketiga nyambung dengan pernyataan Bapak yang tadi bahwa dengan berapi-api Bapak ingin menyampaikan bahwa Indonesia di masa depan kita harus melihat dengan sudut yang lebih optimistik, karena kita akan dipimpin oleh seorang yang lebih dikenal oleh masyarakat dunia, dan bahwa kita memiliki pemimpin yang sangat-sangat berwibawa dengan tulisannya yang tadi itu. Saya juga pernah baca sedikit. Nah, tapi pertanyaan dari banyak kalangan, banyak rakyat, ini Bapak sebagai orang dalam DPR di zaman dulu ya, kalau misalkan ada pertanyaan, seberapa layak anggota DPR bisa dipercaya oleh masyarakat? Problem kita adalah kompleks ya, dan itu dimulai dari gagalnya partai politik mendefinisikan diri secara baik. Gitu. Misalnya partai politik dalam demokrasi itu adalah dapur yang tidak kelihatan, yang memproduksi gagasan dan kader-kader untuk dipilih oleh publik secara langsung orangnya, gitu ya, karena pikiran dan gagasannya, dan akhirnya orang itulah yang memimpin negara ini, ya, di eksekutif atau di legislatif, gitu. Itu sebenarnya partai politik dalam tradisi demokrasi. Dalam tradisi otoriter, ya, partai politik lah yang memimpin, gitu loh. Orang-orangnya tidak pernah dipilih oleh rakyat, ya. Tapi partainya yang dibesar-besarkan, sehingga rakyat itu hanya memilih partai dan tidak tahu siapa sebenarnya yang akan memimpin negara ini. Yang jelas, ya dalam tradisi komunis di China, ya strukturnya lengkap betul sampai bawah, dan dia kelola dan dia tata. Ya. Memang ini 2 tren yang juga competing to each other, begitu ya. Artinya mereka juga sekarang saling mengambil pengaruh. Partai Komunis China sekarang juga mengatakan kepada dunia bahwa sistem kami ini relevan bagi negara kami, dan kami benar, begitu. Artinya kami sukses. Memang dahsyat yang dilakukan oleh China dalam 20 tahun terakhir ini, dahsyat sekali. Negara besar yang bisa melompat, ya, kita negara bersamaan merdeka dengan dia, tapi China sekarang per kapita income-nya itu sudah 4 kali lebih kita, gitu. Nah, jadi kadang-kadang itu nggak bisa dikritik, tapi kita kan memilih demokrasi. Kalau kita memilih demokrasi, maka yang akan diadu itu adalah orang-orang, tidak mengadu partai. Nah, ini yang keliru sekarang ini. Kalau Anda tadi tanya, Pak Guru tanya tentang anggota dewan itu, umumnya itu mereka adalah petugas partai. Itu masalahnya. Jadi bukan hanya Pak Ganjar ya? Semua. Ya itu yang ekstrim ya, di kiri itu, di satunya lagi yang di kanan itu petugas partai semua.
Takut banget mereka kepada pimpinan partai, sebab nyawanya itu di pimpinan partai. Bukan rakyat ya? Jadi walaupun mereka dipilih sama rakyat, tapi sebenarnya ya otoritasnya ada di... Rakyat itu hilang setelah dia dilantik. Nggak ada lagi rakyat. Nah ini yang menurut saya ke depan itu kita pilih aja. Toh kalau ada sistem seperti China, ada sistem liberal seperti Amerika, kita mau pilih, atau kita bikin cara kita sendiri. Nah kalau kita membuat cara kita sendiri, itu perlu beberapa perubahan, baik konstitusi maupun undang-undangnya gitu loh. Menurut saya sih ya, negara ini dari awal didesain untuk menjadi negara demokrasi. Meskipun di tengah jalan muncul demokrasi terpimpin. Tapi apapun itu, supaya lembaga legislatif itu fungsional, jangan dikelola dari belakang, ya orangnya itu harus real, dia punya independensi. Undang-undang recall harus dicabut. Nggak boleh orang itu karena partainya nggak suka, dia dipecat. Oh iya, itu ada itu ya. Ada, masih. Jadi sekarang tuh kalau ada petugas partai yang macam-macam, walaupun dia dipilih rakyat, dia akan secara otoritatif bisa diambil langsung sama partai politiknya. Itu kan yang terjadi pada saya kan. Saya kan dipecat. Oh iya, pantas. Ya, saya kan dipecat, saya kan mengajukan kepada undang-undang. Saya pakai undang-undang HAM, saya pakai undang-undang perbuatan melawan hukum, dan saya menang. Sampai ke kasasi saya menang. Sampai ke PK pun saya masih menang. Tapi kalau misalkan ada pernyataan bahwa Pak Fahri Hamzah itu kasihan tanpa PKS, bukan siapa-siapa. Nah, bisa kalau gitu gimana? Memang kenapa kalau nggak punya partai? Kita kan cuma perlu punya Tuhan. Oh iya dong. Emang kenapa masa gara-gara nggak punya partai kita jadi nggak jadi apa-apa? Enggak lah. Kita ini kan kalau kita belajar dari ajaran kaum sufi kan, dunia ini kan nggak ada. Dunia ini kan sepi. Cuma ada kita sama Tuhan. Kita pun sebenarnya nggak ada. Jadi karena itu nggak usah lah embel-embel ini, dia nggak ada. Itu yang doktrin yang jelek di sana. Jamaah adalah segala-galanya, kan? Ya pokoknya kita ini bukan apa-apa. Wah itu syirik itu. Itu menduakan Allah, itu nggak boleh. Kita ini cuman kita sendiri, tanggung jawab sama Allah. Ini kayaknya nyindir PKS lagi deh. Tapi ini Pak, kecenderungan manusia tergoda dan terpukau sama struktur, itulah problemnya saya kira. Makanya kan kalau kita lihat kritik Islam kepada agama-agama, ya, agama samawi itu kan itu. Keterpukauan orang kepada struktur, kepada figur, itu yang dikritik. Karena itulah Islam datang sebagai pembebasan. Tahrirul insan min ibadatil ibad ila ibadatillahi azza wa jalla. Membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia menjadi penyembahan kepada sesama Tuhan. Nah saya itu dari awal, karena ini dikader oleh Muhammadiyah, sensitif saya sama orang, sama struktur gitu. Dari awal begitu saya. Kalau ada orang menganggap dirinya mengklaim kebenaran sendiri, waduh itu saya sensitif. Dari dulu begitu. Jadi kalau misalkan ada sebuah pernyataan, apakah DPR layak untuk dipercaya, maka bukan soal DPR-nya, karena DPR itu hanya hasil atau produk masakan dari dapur partai politik itu. Nah, ini ada pertanyaan remeh-temeh, Pak. Ya. Kenapa partai politik tidak pernah minta maaf pada publik? Karena? Ya, maksudnya adalah kalau artis kena narkoba atau dia melakukan kesalahan, dia klarifikasi minta maaf di YouTube gitu kan. Nah, partai politik itu kan kadernya berkali-kali korupsi, ketahuan misalnya. Itu juga reverse-nya begitu ya. Jadi sebenarnya ya karena yang dipilih adalah pejabat publik itu, maka apapun urusan dia dengan publik, serahkan kepada publik. Kalau dia melakukan pelanggaran hukum, dialah yang harus dipenjara, gitu loh. Dialah yang harus dipidana. Partai politik hanya introspeksi saja. Apa yang terjadi pada sistem? Ketika banyak politisi itu digiring masuk penjara, hampir semuanya itu karena isu korupsi. Kalau kita pergi ke Nusa Kambangan dan lain-lain, itu isinya itu korupsi semua gitu. Nah, partai politik itu tidak mempelajari kenapa para kadernya korupsi. Tidak, dan tidak mungkin, karena pada dasarnya partai politik memang meminta pejabat publik untuk cari uang bagi partai. Ini mata rantai setan yang harus kita potong. Jadi bahwa ada korupsi di antara kalangan pejabat adalah normal karena dia harus setor pada partai politik. Memang. Sekarang kan pertanyaannya, kenapa partai politik nggak mau ngotot soal pembiayaan politik? Sehingga jangan ada kader yang menjadi pejabat publik
menjadi tunggang punggung fundraising. Oh. Kalau pejabat publik jadi tunggang punggung fundraising, apa akibatnya? Dia cari uang kan? Cari uang dengan siapa? Dengan baik di dalam pemerintahan dari APBN dan lain-lain. Itu dia sudah berada di jurang korupsi. Makanya sistem pembiayaan politik kita pisahkan dari keharusan pejabat publik untuk perform secara profesional tanpa beban harus cari uang tambahan. Karena dia sudah digaji dan dibiayai oleh rakyat. Cukup itu saja. Kenapa isu itu tidak keluar gitu? Ya karena orang semua terjebak sudah bahwa ya kayak dulu teman-teman PKS kan, saya bilang hati-hati, tapi masuk ke Menteri Pertanian, cari izin, korupsilah sapi berjenggot. itu sebenarnya kader disuruh cari uang. Harusnya stop itu bisa kita stop. Nyambungnya ke situ ya. Dari dulu, saya salah satu kenapa saya dipecat karena berteriak di DPR meminta agar gaji anggota dewan dinaikkan. Loh, saya minta supaya pejabat negara jangan cari uang tambahan. Karena itu gajinya harus dicukupkan. Karena orang itu begitu gajinya gak cukup, pikirannya sisanya saya ambil dari mana. Loh, itu harus diselesaikan. Satu, kedua, pembiayaan politik. Politik harus mau dibiayai oleh negara. Kalau di Amerika itu dibiayai oleh privat, tapi transparan karena auditnya ketat. Ya kan? Di negara-negara seperti Jepang, ya kan, Eropa Barat, Kanada itu dibayar oleh negara, 100% oleh negara. Orang itu cuma datang ke ruang publik untuk berdebat. Semua operasionalnya itu diatur oleh negara. Sehingga uang ini tidak berasal dari sumber yang gelap. Di Indonesia itu sumbernya berasal dari uang yang gelap. Khususnya kader-kadernya yang suruh cari uang, ngelayap dia dalam negara cari uang. Dan akhirnya rusak negara. Akhirnya terjadi kesenjangan yang sangat tinggi, partai politik yang sangat besar dan kuat memiliki akses terhadap ekonomi, dan yang seperti partai Bapak ini masih susah kasak-kusuk dia, belum punya jalan. Atau jangan-jangan itu alasan masuk ke koalisi, Pak? Kalau ini kan kesetiaan dari awal. Oh iya, kesetiaan dari awal. Kemarin itu ada obrolan singkat saya sama Pak Denny Darko itu. Jadi kemarin itu katanya dikatakan bahwa Pak Anies itu baru kalah kemarin sekali itu. Tapi pendukung-pendukungnya kalah berkali-kali dari zaman dulu gitu. Karena yang jadi oposisi kanan, sangat kanan itu selalu memilih yang ternyata kalah dalam kontestasi pemilu. Ini problem mental oposisi di tubuh kalangan Islam khususnya. Yang gampang sekali diprovokasi untuk quote unquote melawan. Kasarnya kemarin sebenarnya siapa sih yang untung? Coba gitu. Kalau kita mau jujur, yang untung siapa sih sebenarnya? Yang mendesain itu dari awal. Siapa, Pak? Pikirkanlah, kira-kira kemarin tuh yang untung siapa? Gitu. Wah, saya bukan kalangan elit, Pak. Partai pendukung ada 3. Ya kan? Nasdem, PKB, PKS. Nasdem dapat 10 kursi tambahan. PKB dapat 11. PKS dapat 3 dengan 2 sengketa. Tinggal 1 sebenarnya. Kalau kalah di MK tinggal 1. Jadi yang so-called umat ini yang dipakai untuk memprovokasi kalangan kanan, itu yang dapat untung siapa? Yang itu ya? Yang sebelah sana itu ya? Itu dia. Tapi yang 2 ini konon katanya mau gabung ke koalisi juga, Pak. Itu dia. Setelah itu kan ditinggal. Iya, dan ada pengamat yang menduga bahwa sekarang itu PKS yang sangat kanan dan PDIP yang sangat kiri itu bakal berkoalisi karena mereka buangan semua. Jadi semuanya sisanya masuk ke koalisi ini ya. Ya pokoknya udahlah, kalau nggak berpikir cerdas dan strategis dipakai orang. Orang Islam kan di mana-mana dipakai orang. Iya betul. Iya kan, dibikin ISIS untuk menunjukkan bahwa dia ekstrim. Padahal ISISnya dibikin oleh mereka yang suka nyerang Islam juga. Sama di kita juga di sini banyak begituan. Cuman nggak sadar, semangat terus, semangat. Iya, yang paling parah merekanya mau, Pak. Iya, jangan dipakai, mau dipakai dong. Dan ini kita mesti mulai agak tenang nanti kita berpikir kepada teman-teman yang masih mau berpikir ya. Ayo kita pikirkan politik ini secara lebih rasional, jangan emosional. Kita gara-gara mendukung Pak Prabowo, gara-gara lembut kepada Pak Jokowi, udah dibilangin kafir, udah dibilangin segala macam. Iya betul. Togut, Pak. Nah itu saya kira harus diperbaiki ke depan. Saya cukup, sudah 45 menit pula dan apa yang ingin saya pertanyakan sebenarnya sudah sampai. Apa Bapak ingin menyampaikan sesuatu yang unek-unek
Bukan undang-undang. Saya appreciate Guru Gembul nih baru datang ke tempat saya. Jadi saya itu merasa Anda dengan saya itu ada satu kesamaan. Pertama, file-file di kepalanya itu tidak disusun oleh kurikulum pemerintah. Itu satu gitu. Sehingga keluar tuh out of the box begitu. Yang kedua gitu, pasti otodidak. Saya itu mulai diri sejak SD itu pencinta clipping. Saya berburu koran bekas, majalah bekas itu dengan modal nasi itu, bekas nasi itu dan kertas kosong. Jadi lem itu ya? Saya ngeliping tuh. Itu banyak itu clipping di rumah saya dulu itu. Nah, jadi saya kira ini perlu menjadi diskursus di kalangan akademisi. Bagaimana menurut saya ya, yang paling penting dari orang itu adalah keingin tahu yang kuat. Semua nabi-nabi itu rasa ingin tahunya yang kuat. Yeah. Nah, kalau rasa ingin tahu yang kuat ini sudah hilang dari kita, itulah yang menjebak kita itu dalam dogma, ya, dalam apatisme, dalam hal-hal yang kemudian jumud dan sebagainya itu. Saya kira itu yang harus ada dalam sistem pendidikan kita. So, terima kasih sudah datang dan selamat menyaksikan. Okay. Pernyataan terakhir ini menjelaskan kepada saya kenapa Pak Fahri keluar dari PKS. Oke, barangnya itu saja. PKS-mu. Enggak, karena saya pengen nyari orang yang dari PKS yang mungkin bisa memberikan klarifikasi ini. Biasanya kalau orang Jawa Barat itu pernah dekat sekali. Iya, saya dekat sekali pada